Assalamualaikum, halo rekan-rekan sekalian, kami tim 7 dari kelas 12C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah misi dari tugas fisika. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan agen-agen yang akan bertugas. Agen pertama yaitu Citra Bunga Lestari, agen kedua yaitu Ismi Rahmayanti, agen ketiga yaitu Najiah Wardah Latifanisa, agen keempat yaitu Sri Rahayu, dan agen kelima yaitu Zian Alfargani. Oke rekan-rekan sekalian, here's the map. Pada misi kali ini, kalian akan menyelesaikan 5 tahapan. Yang pertama yaitu definisi teknologi digital, yang kedua sejarah teknologi digital, yang ketiga transmisi data, yang keempat penyimpanan data, dan yang terakhir yaitu aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Without any further ado, mari kita mulai misinya. Definisi teknologi digital. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kata digital berasal dari kata digitus dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Contoh teknologi berbasis digital seperti MP30 player, DVD player, kamera digital, dan internet. Mengenai sejarah teknologi digital. Teknologi digital pada mulanya terlahir dari perubahan teknologi mekanik dan teknologi analog yang kemudian berevolusi menjadi teknologi digital. Sejarah penemuan teknologi komunikasi pertama dipelopori oleh Alexander Graham Bell yang menemukan telepon pada tahun 1875. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan juga rangkaian terpadu atau yang biasa disebut integrated electronics pada tahun 1957. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai transmisi data. Jadi apa sih transmisi data itu? Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media tertentu. Nah, transmisi data ini ada 2 jenis, yaitu transmisi data analog dan transmisi data digital. Transmisi data analog adalah proses transmisi data melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Sedangkan transmisi data digital adalah proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Data atau informasi yang disampaikan melalui media transmisi dapat berwujud sinyal listrik. Sinyal listrik itu terdiri dari sinyal analog dan sinyal digital. Kita akan membahas yang pertama yaitu sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dan ditransmisikan melalui beragam media bergantung frekuensi. Sinyal analog ini merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan dimulai dari 0 dan 1. Nah, urutan bilangan ini disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tapi, transmisi data dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Kemudian, apa sih peralatan elektronik yang mentransmisikan data analog dan digital? Nah, transmisi data analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Jadi, sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh,
menggunakan amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Kemudian, transmisi analog adalah proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Jadi, sinyalnya dapat berupa data analog atau data digital. Dan untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog ini membutuhkan alat penguat yang sudah disebutkan tadi, yaitu amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Salah satu peralatan yang memanfaatkan transmisi data analog adalah contohnya yaitu pemancar radio. Transmisi data digital ini dilakukan melalui peralatan yang menggunakan pengkodean secara digital biner, yaitu urutan bilangan 0 dan 1. Nah, peralatan untuk melakukan transmisi data secara digital ada banyak sekali, contohnya salah satunya yaitu yang pertama ada telepon seluler. Telepon seluler ini bisa disebut juga telepon genggam atau lebih dikenal dengan handphone. Telepon seluler ini adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Tapi telepon seluler ini bisa dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini di Indonesia ada 2 jaringan telepon nirkabel. Yang pertama yaitu ada GSM atau Global System for Mobile Telecommunication, dan ada CDMA yaitu Code Division Multiple Access. Telepon seluler merupakan salah satu alat dengan proses transmisi data digital yang bisa mengirimkan bentuk data dalam bentuk suara, pesan, gambar, ataupun video. Kemudian contoh yang kedua ada televisi digital. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Seperti yang sedang booming saat ini ya, pemerintah sudah memberlakukan untuk semua masyarakat Indonesia menggunakan televisi digital. Nah, televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang nantinya akan mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data. Contohnya hampir sama dengan penggunaan komputer. Kemudian yang ketiga ada komputer yang terhubung dengan jaringan. Komputer satu dengan yang lainnya atau dengan perangkat keras lain, misalnya printer atau peralatan lainnya, dihubungkan oleh suatu jaringan, dan pada jaringan komputer tersebut akan memungkinkan terjadinya suatu proses transmisi data secara digital. Hubungan dalam sebuah jaringan komputer baik secara lokal maupun yang terhubung dengan internet akan memerlukan proses transmisi data secara digital. Media jaringan komputer pun bisa melalui kabel atau tanpa kabel. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Data merupakan material mentah yang akan diolah menjadi sebuah informasi dengan melalui pemrosesan terlebih dahulu. Tanpa melalui pemrosesan tersebut, data tidak akan memiliki arti. Di era yang serba digital ini, manusia berinteraksi dengan beragam data yang bersifat digital. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu wadah atau media yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Yang selanjutnya, data tersebut akan dapat digunakan kembali. Penyimpanan data berasal dari bahasa Inggris yaitu data storage, yang sering disebut juga dengan memori komputer, yang merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Beberapa
Contoh peralatan untuk proses penyimpanan data dalam era modern sekarang ini diantaranya ada CD atau DVD, kedua flash disk yang merupakan salah satu media penyimpanan data digital eksternal, ketiga hard disk yang merupakan media penyimpanan data di dalam komputer, keempat RAM, 5 chip drive, dan yang ketujuh memory card. Yang terakhir yaitu aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pada dasarnya, teknologi digital itu hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat, yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Adapun beberapa penerapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, media komunikasi. Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital adalah mesin faksimile, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa. Penggunaan telepon seluler juga memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua yaitu penggunaan internet. Interconnection network atau internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dengan adanya internet, kita bisa lebih mudah mengakses berbagai informasi secara global. Dengan internet, kita juga bisa mengirimkan data lebih cepat dan efisien. Internet juga bisa memberikan hiburan. Yang ketiga yaitu teknologi digital dalam penyimpanan data. Data-data yang dulunya dibuat secara manual kini bisa dibuat secara digital menggunakan komputer. Data digital ini dapat lebih mudah dan disimpan dengan adanya teknologi digital. Media penyimpanan data dari awal perkembangannya sampai sekarang terus mengalami perkembangan. Teknologi digital dalam media penyimpanan data contohnya yaitu USB, hard disk, atau cloud storage. Kini menyimpan data dengan kapasitas besar bukan hal yang sulit. Yang keempat yaitu penggunaan video streaming. Video streaming merupakan layanan multimedia yang dapat diakses oleh pengguna ponsel dengan teknologi komunikasi data bergerak. Aplikasi ini merupakan gambaran teknologi seluler yang dikenal dengan 2.5G, merupakan layanan multimedia yang dapat diakses dengan teknologi data bergerak. Kini, operator di beberapa negara sudah menyediakan layanan generasi ketiga atau 3G bahkan 4G. Serta menambahkan jasa video porn, alat pembayaran, serta televisi online. Oke rekan-rekan sekalian, akhirnya misi dari tugas fisika telah kami selesaikan. Terima kasih telah membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.